Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rosti Bidarwati dan Bapak Sabto Nugroho Hadi selaku dosen ekologi tanaman serta rekan-rekan yang berbahagia. Kestabilan pangan menjadi pokok bahasan yang cukup krusial dalam agenda Sustainable Development Goals 2030. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan pangan yang memadai dalam memenuhi permintaan dan penawaran pasar. Namun, dewasa ini kita tengah disibukkan dengan adanya isu terkait dengan penurunan produktivitas pertanian akibat penurunan kesuburan tanah, terjadinya alih fungsi lahan, dan juga perubahan iklim secara global. Kemudian, menurut data dari Kementerian Pertanian tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 60 hektar lahan pertanian mengalami penyusutan atau hilang pada setiap tahunnya. Nah, menanggapi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya inovasi atau pengembangan teknologi untuk mendukung produktivitas pertanian agar tetap stabil dan dapat mencukupi pasokan pangan dalam menjamin kestabilan pangan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggapi permasalahan tersebut adalah melalui penerapan sistem pertanian agroforestry dalam penerapan budidaya pertanian. Lantas, apakah itu pertanian agroforestry? Kami dari kelompok 8 akan membahas secara singkat terkait dengan penerapan konsep sistem pertanian agroforestry, pengembangan kemajuan penerapan sistem agroforestry, peran dan juga pengaruh yang akan ditimbulkan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Robi Aziz Sarjanto dengan NIM A1D022030 serta rekan saya Elvira Indah Putri dengan NIM A1D022810. Saya Najira Fauzia dengan NIM A1D022138. Saya Tika Menata Solihah NIM A1D022113. Oke, kemudian ada rekan kami yang berhalangan hadir untuk kesempatan kali ini. Beliau saudara Hirnik Isra Nasiha dengan NIM 181. Pertama, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dari pertanian agroforestry. Jadi pertanian agroforestry itu merupakan sistem budidaya yang mengintegrasikan beberapa komponen dalam sistem pertanian seperti perpaduan budidaya kehutanan, pertanian dan juga peternakan. Melalui kombinasi dari beberapa konsep atau komponen dari sistem agroforestry ini akan terbentuk interaksi antara ekologi, sosial, dan ekonomi. Kemudian penerapan sistem agroforestry ini memungkinkan terjadinya mitigasi dan adaptasi perubahan terhadap iklim secara global, sehingga penerapan sistem pertanian agroforestry akan meningkatkan produktivitas pertanian, meminimalkan penggunaan tenaga kerja dan juga modal awal yang cukup besar. Selanjutnya itu ada perkembangan agroforestry di Indonesia. Di Indonesia, agroforestry menjadi salah satu sistem yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu melalui sistem pertanian berkelanjutan. Salah satu model agroforestry yang dikembangkan di Indonesia adalah agroforestry berbasis kopi. Salah satu bentuk agrisilvicultur adalah agroforestry berbasis kopi yang dikelompokkan ke dalam dua sistem, yaitu sistem agroforestry sederhana dan multistrata. Agroforestry berbasis kopi membantu melindungi tanah, air, dan keanekaragaman hayati, menambah nutrisi, mengubah iklim mikro, meningkatkan cadangan karbon, mengendalikan hama dan penyakit tanaman kopi, meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, agroforestry berbasis kopi juga berperan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sistem agroforestry berbasis kopi, baik yang sederhana maupun multistrata, telah dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya itu ada di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah penerapan agroforestry. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak penerapan agroforestry, terutama di Provinsi Lampung sampai di Kecamatan Ulu Belu. Nah, Provinsi Lampung ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi budidaya kopi. Kemudian di Provinsi Lampung ini ada satu kecamatan yang menjadi sentra kopi terbesar di Provinsi Lampung, yaitu Kecamatan Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus.
Pulau Belu ini menjadi deforestasi dan degradasi lahan. Jadi dari lahan hutan menjadi lahan tanaman kopi. Nah, hal ini menyebabkan fungsi lahan yang disertai dengan curah hujan tinggi ini menyebabkan Kecamatan Pulau Belu rawan terjadi tanah longsor. Kemudian fungsi lahan juga menyebabkan perubahan hidrologi dan juga erosi. Nah, solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan ini adalah dengan menerapkan sistem agroforestry. Jadi sistem agroforestry ini dilakukan dengan mengombinasikan tanaman kopi dengan tanaman penaung berupa tanaman kayu atau tanaman hutan, yaitu tanaman alpukat dan juga tanaman indigofera. Pemilihan tanaman kayu ini bukan tanpa alasan. Jadi manfaat dari tanaman kayu ini itu untuk memitigasi terjadinya tanah longsor dan juga pada daerah dataran tinggi. Tanaman kayu ini juga berfungsi untuk memecah angin dan juga mencegah kerusakan bunga pada tanaman kayu. Selain itu, tanaman alpukat yang dipilih menjadi ditanam pada agroforestry ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian juga bisa menjadi tanaman pagar untuk membedakan antara kelompok tani. Kemudian pemilihan tanaman indigofera juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, daun indigofera ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, di mana di Kecamatan Pulau Belu ini sebagian besar dari masyarakat ini memiliki ternak kambing. Kemudian tanaman indigofera ini termasuk tanaman legum. Jadi tanaman indigofera bisa membantu memberikan kesuburan pada tanah melalui fungsi nitrogen dengan disimbiosis dengan bakteri rhizobia pada perakaran. Kemudian berdasarkan contoh hasil dari paparan tersebut, sejatinya peran dari agroforestry terhadap ekosistem dan hutan yang sering tersebut dapat berperan sebagai perubahan iklim, kemudian dapat mengoptimalisasi produk biomasa berupa produk yang berkesinambungan seperti halnya dengan agrosilvopastura. Kemudian yang ketiga, peran agroforestry itu ternyata dapat menjaga sifat-sifat tanah terutama topsoil sehingga dapat mendukung sirkulasi udara maupun air sehingga sirkulasinya menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya peran agroforestry yang lain ialah dapat merehabilitasi lahan yang terdegradasi sehingga meningkatkan kesuburan tanah dan juga mereduksi dari runoff ini. Kemudian peran yang selanjutnya ada membantu menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar di dalam tanaman. Dan yang terakhir, agroforestry ini dapat mempertahankan biodiversitas pada ekosistem dan hutan. Oke, selanjutnya ada dampak dari penerapan agroforestry terhadap lingkungan biotik maupun abiotik. Yang pertama ada menjaga kesuburan tanah. Jadi dalam penerapan sistem agroforestry ini kan memadukan beberapa komponen pertanian, baik berupa komponen perhutanan, pertanian itu sendiri dan juga peternakan, sehingga penyerapan nutrisi yang ada di dalam tanah itu tidak hanya fokus pada satu jenis nutrisi saja, sehingga kesuburan tanahnya itu dapat terjaga. Selanjutnya ada mengurangi erosi tanah. Jadi sistem agroforestry ini kan cenderung menerapkan beberapa komoditas pertanian terkhusus pada tanaman perhutanan. Yang notabene dari tanaman perhutanan ini memiliki sistem perakaran yang kuat atau lebih dalam sehingga dapat menjaga struktur dan juga tekstur dari tanah itu sendiri. Kemudian ada menjaga keanekaragaman hayati. Melalui penerapan agroforestry memungkinkan keberadaan biodiversitas itu menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada adaptasi perubahan iklim. Jadi sistem agroforestry ini dapat beradaptasi dengan perubahan iklim sekaligus berkontribusi dalam mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, dari beberapa pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem agroforestry merupakan sistem budidaya dengan mengintegrasikan beberapa sistem atau komponen budidaya. Kemudian integrasi budidaya menggunakan sistem agroforestry di Kecamatan Pulau Belu, Provinsi Lampung itu membawa dampak yang menyegarkan bagi pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Budidaya agroforestry dilakukan dengan memanfaatkan tanaman kopi, alpukat, ternak kambing dan juga tanaman indigofera.
Kemudian sistem pertanian agroforestry ini berperan dalam mitigasi perubahan iklim, optimalisasi produk biomasa, meningkatkan kesuburan tanah, rehabilitasi lahan dan meningkatkan biodiversitas. Kemudian ada sistem agroforestry berdampak baik bagi lingkungan biotik maupun abiotik. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.